Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang determinan. Untuk definisi determinan, asumsikan A adalah suatu matriks berangkat. Fungsi determinan yang disimbolkan dengan det A adalah jumlah semua hasil kali dasar bertanda dari A. Atau determinan ordo n ialah suatu skalar yang terkait dengan sebuah matriks berangkat A yang berordo n. Ordo itu adalah baris kali kolom. Notasi determinan ini adalah det A atau seperti ini ya, bedanya dengan matriks. Kalau matriks kurungnya itu berbentuk siku-siku, kalau determinan lurus. Atau seperti ini, A, I, J dengan I baris dan J kolom. Untuk mencari determinan, maka kita gunakan rumus berikut. Untuk matriks berordo 2x2, yaitu 2 baris dan 2 kolom, maka determinannya adalah A11, yaitu unsur baris 1 kolom 1 dikali A22, yaitu unsur atau elemen baris 2 kolom 2, dikurang A12, yaitu unsur baris 1 kolom 2 dikali A21, yaitu unsur baris 2 kolom 1. Untuk matriks 3x3 berikut rumusnya. Ini adalah contoh mencari determinan dari matriks 3x3 ya. Berarti berordo 3x3 yaitu 3 baris 3 kolom. Untuk mencari determinannya sesuai dengan rumus ini, yang pertama A11 berarti unsur atau elemen 11. Baris 1 kolom 1 ini adalah baris 1, ini baris 2, ini baris 3, dan ini kolom 1 dari atas ke bawah, kolom 2 dari atas ke bawah, dan kolom 3 dari atas ke bawah. Berarti baris 1 kolom 1 adalah 1. Kemudian dikali A22 yaitu baris 2 kolom 2 berarti 5, dan A33 berarti baris 3 kolom 3 9. Berarti A11 dikali A22 dikali A33 adalah 1 kali 5 kali 9. 5 kali 9 45 kali 1. Berarti hasilnya 945. Kemudian ditambah dengan A12. A12 adalah unsur atau elemen baris 1 kolom 2. Ini baris 1, ini kolom 2. Berarti 2. Unsur atau elemennya adalah 2. Kemudian A23 unsur atau unsur dengan baris 2 kolom 3. Ini adalah baris 2 dan ini kolom 3 berarti 6. Dan A31 adalah unsur atau elemen pada baris 3 kolom 1. Ini baris 3, ini kolom 1 berarti 7. Maka A12 dikali A23 kali A31 adalah 2 kali 6 kali 7. 6 kali 7, 42 dikali 2 sama dengan 84. Begitu juga dengan yang ini ya, dan seterusnya. Maka setelah diperoleh semuanya hasilnya sama dengan 240. Untuk mencari determinan ini bisa kita cari dengan aturan Sarus. Jadi kalau misalnya matriksnya berordo n lebih besar sama dengan 3, berarti ordonya harus sama dengan 3 sampai atas ya. Berarti barisnya 3, kolomnya 3. Maka bisa kita cari determinannya dengan aturan Sarus. Pada aturan Sarus kita menambah 2 kolom bayangan. Yang kita ambil adalah kolom 1, yaitu 1 minus 47, kita letak di sini, dan kolom 2, 25 minus 8, kita letak di sini. Kemudian kita mengalihkan setiap diagonal, kemudian dijumlahkan, dikurangkan dengan mengalihkan kebalikan diagonalnya, kemudian dijumlahkan juga. Untuk yang pertama, diagonal pertama kita kalikan 1 kali 5 kali 2, 10 kali 5 10, 5 kali 9 45 kali 1, maka hasilnya 45, ditambah dengan diagonal kedua yaitu 2 kali 6 kali 7, hasilnya 84,
ditambah diagonal ketiga, yaitu 3 kali minus 4 kali minus 8 sama dengan 96, dikurang kalikan kebalikan diagonalnya, yaitu 3 kali 5 kali 7 hasilnya 105, ditambah 1 kali 6 kali minus 8 hasilnya negatif, maka positif kali negatif sama dengan minus, maka dikurang 48. Kemudian ditambah dengan diagonal ketiga, yaitu 2 kali minus 4 kali 9. Karena hasilnya juga negatif, maka di sini negatif. Kemudian setelah ditambahkan semuanya, kurangkan dengan yang ini. Hasilnya sama dengan 240. Minor dan kofaktor determinan. Jika adalah suatu matriks bujur sangkar, maka minor elemen AIJ adalah MIJ. AIJ berarti unsur IJ yaitu unsur pada baris I kolom J, ya, berarti minornya adalah MIJ. Didefinisikan sebagai determinan matriks yang masih tersisa setelah baris PI dan kolom PJ dihilangkan. Kofaktor elemen AIJ dinyatakan sebagai K AIJ sama dengan minus 1 pangkat 1 I tambah J kali MIJ. I adalah baris, tambah J adalah kolom, kemudian MIJ adalah minor baris 1 kolom J. Nah, sebagai contoh, misalkan matriks berikut, kita akan mencari minor AIJ A11, ya. Jadi minor A11 atau M11 hasilnya adalah 5648, yaitu dengan menghilangkan baris 1 dan kolom 1. Maka yang tinggal adalah 5648. Kemudian kita cari determinannya sesuai dengan rumus sebelumnya, maka hasil determinannya adalah 5 kali 8 dikurang 6 kali 4 sama dengan 16. Ya. Kemudian jika yang kita cari adalah 32, berarti kita menghilangkan garis 3 dan kolom 2, maka yang tinggal adalah 32 dan minus 46. Maka kita cari determinannya, hasilnya adalah 26. Kofaktor elemen AIJ dinyatakan sebagai KIJ sama dengan minus 1 pangkat I tambah J atau dikali MIJ. Jadi untuk kofaktor unsur 11 ini sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 dikali minor 11. Karena minus 1 pangkat 1 tambah 1 ini sama dengan minus 1 pangkat 2, yang hasilnya adalah 1 dikali M11, M11 tadi hasilnya 16. Berarti 1 kali 16 sama dengan 16. Sekarang kita masuk ke dalam beda kofaktor dan minor. Kofaktor dan minor suatu elemen AIJ hanya berbeda tanda. Jika pangkatnya benar, maka KIJ sama dengan MIJ. Sebaliknya, jika pangkatnya ganjil, maka KIJ sama dengan minus MIJ. Seperti tadi, ya, contohnya adalah untuk K11, karena pangkatnya ini pasti benar, ya, karena 1 tambah 1 sama dengan 2, maka kofaktornya ini pasti positif. Kalau misalnya untuk M32 pangkatnya kan ganjil, karena 3 tambah 2 sama dengan 5, minus 1 pangkat 5 sama dengan minus 1, maka hasil dari kofaktornya ini pasti negatif. Lebih mudahnya apakah kofaktor bertanda positif atau negatif adalah menggunakan papan periksa sebagai berikut, ya. Jadi tidak perlu lagi kita mengalihkan seperti tadi, ya, memangkatkan dengan jumlah baris tambah kolomnya, tetapi langsung saja dengan papan periksa
yaitu untuk unsur atau elemen 1,1 pasti positif, unsur atau elemen 1,2 pasti negatif, dan unsur elemen atau elemen 1,3 pasti positif, dan seterusnya. Sekarang kita masuk nilai determinan, ya. Jadi untuk mencari nilai determinan bisa juga kita cari dengan ekspansi Laplace selain dengan metode Sarus tadi, ya. Ini bisa dicari untuk n lebih besar sama dengan 3, ya, berarti dimulai 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah rumusnya, determinan A sama dengan ini. Kalau misalnya ekspansi Laplace yang diambil adalah baris KI, dan ini rumusnya jika ekspansi Laplace yang dicari adalah kolom KC. Sebagai contoh, misalnya kita akan mencari determinan dari matriks A berikut. Kita cari dengan ekspansi Laplace baris ke-1, maka yang diambil adalah 1, 2, 3, ya, karena baris ke-1. Jadi yang pertama adalah kita mengambil unsur 1. Unsur 1, kemudian karena unsur 1 berada pada baris 1 kolom 1, kita hilangkan baris 1 kolom 1. Maka yang tinggal adalah 56 minus 89. Maka kita mencari determinan dari 56 minus 89. Hasil dari determinan 56 minus 89 adalah 93. Kemudian 93 kali 1 sama dengan 93. Kemudian untuk yang kedua adalah unsur 1, 2, yaitu kita menghilangkan baris 1 kolom kedua, maka yang tinggal adalah minus 4, 6, dan 7, 9. Kemudian sesuai dengan papan ini tadi, ya, papan periksa, maka pada unsur 1, 2 dia pasti negatif, makanya ini dikali negatif. Dan hasilnya adalah 78 setelah dikali dengan negatif, ya, kemudian dikali dengan 2. Kemudian untuk unsur 1, 3 kita menghilangkan baris 1 kolom 3, maka yang tinggal adalah minus 45 dan 7 minus 8. Jadi kita mencari determinan dari minus 45 dan 7 minus 8. Karena sesuai dengan papan periksa tadi dia positif, maka ini tetap positif. Kemudian hasilnya adalah minus 3, dan kita kalikan dengan 3. Maka hasil keseluruhannya adalah 240. Bisa juga dicari dengan menggunakan kolom-kolom lain atau baris-baris lain, ya. Kalau misalnya kita mengambil dengan kolom 1, berarti yang kita ambil adalah 1 minus 47. Maka kalau kita lihat untuk unsur satunya yang dihilangkan adalah 1, 2, 3 dan 1 minus 47. Maka yang tinggal 56 minus 89 seperti ini. Tapi untuk yang kedua, untuk unsur 2 satunya, yang minus 4, kita menghilangkan baris 2 dan kolom 1. Maka yang tinggal adalah 2 minus 8, 3, 9. Maka kita cari determinannya. Kemudian untuk yang ketiga adalah unsur 1 baris 1 dihilangkan, baris 3 dihilangkan, dan kolom 1 dihilangkan, maka yang tinggal adalah 2536. Dan hasilnya pasti sama dengan 240. Kalau tidak sama mungkin perhitungannya yang salah.